Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Fauzia dari program studi Teknik Sipil Universitas Chandra Gadra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu literatur review dan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat literatur review. Langsung saja kita bahas ya, apa sih literatur review itu? Literatur review terdiri dari dua kata, literatur dan review. Literatur adalah semua karya tulis yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi dalam melakukan berbagai macam bidang penelitian atau karya tulis ilmiah. Dalam bahasa Indonesia, literatur lebih dikenal dengan sebutan literatur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, literatur adalah bahan bacaan yang digunakan dalam berbagai aktivitas, baik secara intelektual maupun rekreasi. Literatur dijadikan sebagai referensi dikarenakan dianggap bahwa dalam literatur terdapat banyak sekali data-data yang valid. Selain itu, literatur juga dianggap mempunyai banyak sekali manfaat yang sifatnya abadi. Dengan kata lain, literatur tidak akan pernah mati dan akan terus ada dan akan terus berkembang. Dalam hal ini, berbagai macam karya tulis termasuk dalam bagian literatur. Selama masih berkaitan dengan topik pembahasan yang akan digunakan dalam membuat karya tulis ilmiah. Meskipun bisa digunakan untuk bahan referensi dalam membuat karya ilmiah, tetapi data-data yang ada pada literatur harus dicek terlebih dahulu. Apakah data-datanya valid atau tidak? Selain itu, bisa juga dicek melalui penulis literatur, editor, hingga siapa yang menerbitkan literatur tersebut. Pengertian review. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa literatur review terdiri dari dua kata, setelah membahas pengertian literatur, maka pengertian review adalah suatu ringkasan atau juga ulasan yang berasal dari berbagai sumber, seperti film, buku, berita, dan jurnal. Selain itu, review juga bisa berasal dari beberapa produk yang biasanya kita lakukan setelah selesai belanja online. Review yang dilakukan setelah menyelesaikan belanja online sangat bermanfaat bagi tokonya karena bisa mengetahui hal-hal apa yang perlu ditingkatkan dan hal apa yang perlu dipertahankan. Oleh karena itu, toko online sangat mengharapkan review dari pembelinya. Dengan begitu, pemilik toko bisa memperbaiki kualitas pelayanan atau kualitas dari produk itu sendiri, sehingga bisa meningkatkan omset penjualan. Pada dasarnya, hampir sama dengan review produk. Arti kata review pada literatur review berarti suatu penilaian seseorang terhadap kualitas dari sebuah karya tulis. Dalam hal ini, karya tulis yang dimaksud sangatlah beragam, seperti karya tulis jurnal, novel, buku, dan lain-lain. Dengan adanya literatur review, maka seseorang akan mengetahui apakah karya tulis tersebut bisa dijadikan referensi untuk penelitian karya ilmiah atau tidak. Literatur review juga bermanfaat bagi pembuat karya tulisnya karena mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas karya tulisnya. Tidak hanya itu, literatur review juga bisa bermanfaat bagi orang-orang dalam membantu untuk menemukan karya tulis yang memiliki kualitas bagus dan bisa dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian. Dikarenakan cakupan review sangatlah luas, maka review itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, seperti review jurnal, review buku, review artikel, dan masih banyak lagi. Meskipun literatur review terdiri dari dua kata, tetapi sebenarnya arti dari literatur review berbeda, tidak sama dengan arti gabungan dua kata tersebut. Dalam bidang penelitian, terutama pembuatan review, literatur review lebih dikenal dengan istilah tinjauan pustaka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa literatur review adalah suatu kegiatan menganalisis yang dapat berupa kritikan dari suatu penelitian yang sedang dilakukan terhadap suatu topik khusus yang merupakan bagian dari bidang keilmuan. Nah, isi yang ada dalam literatur review ini berupa penjelasan atau pembahasan tentang teori dari suatu temuan atau topik penelitian. Dari penjelasan teori-teori tersebut dapat dijadikan sebagai landasan teori dalam membuat karya ilmiah atau dalam bentuk melakukan kegiatan penelitian. Selain itu, penelitian yang sedang dilakukan ini bisa berupa pengembangan dari penelitian sebelumnya atau bisa juga penelitian yang baru pertama kali dilakukan. Untuk membuat literatur review ini, seseorang perlu melakukan beberapa hal terlebih dahulu, seperti membaca sekaligus memahami karya tulis yang ingin dianalisis, mengkritik karya tulis tersebut, dan memberikan ulasan atau tanggapan terhadap karya tulis atau literatur tersebut. Maka dari itu, kegiatan literatur review ini sangat identik dengan mahasiswa atau dosen. Hal ini dikarenakan mahasiswa atau dosen biasanya akan mendapatkan pekerjaan untuk melakukan literatur review. Pada umumnya, kegiatan membuat literatur review ini memang sering dilakukan oleh mahasiswa atau dosen.
Adapun beberapa jenis literatur yang sering dikaji ketika melakukan kegiatan literatur review, seperti artikel ilmiah yang berasal dari jurnal ilmiah, tesis, disertasi, paper, atau makalah yang berasal dari seminar, buku teks, novel, cerpen, dokumen fiksi, dan sebagainya. Dan laporan dari suatu organisasi yang memiliki tingkat kepercayaan ketika ingin melakukan atau membuat literatur review bisa menggunakan beberapa metode, yaitu metode systematic mapping study, systematic literature review, dan traditional review. Nah, systematic mapping study adalah jenis metode literatur review yang dimana dalam penulisannya dilakukan secara sistematis dan memakai langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan metode literatur review ini, maka dalam menulis karya tulis yang akan diteliti tidak bisa dilakukan secara subjektif, sehingga harus dilakukan secara objektif. Systematic mapping study lebih kompleks dan karya tulis yang dapat digunakan lebih banyak bila dibandingkan dengan traditional review. Selain itu, peneliti yang ingin membuat literatur review dengan metode ini biasanya sudah memiliki standar tertentu. Dalam hal ini, standar yang dimaksud adalah standar dalam menulis judul dan jenis karya tulis yang akan digunakan. Maka dari itu, peneliti yang menggunakan metode ini dalam membuat literatur review biasanya akan mengumpulkan berbagai macam karya tulis. Setelah mengumpulkan karya tulis, maka peneliti akan membaca satu persatu karya tulis tersebut yang kemudian diulas atau dianalisis dan disesuaikan dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Systematic literature review biasa disingkat menjadi SLP. Systematic literature review biasa disingkat menjadi SLR. Systematic literature review adalah sebuah cara yang secara sistematis yang bertujuan untuk mengumpulkan, kemudian menganalisis secara kritis dengan menyajikan data-data serta temuan yang berasal dari berbagai macam penelitian lainnya. Membuat literatur review dengan metode systematic literature review biasanya dilakukan secara berurutan atau secara sistematis. Dengan kata lain, literatur review dibuat mulai dari hal-hal yang paling mendasar, kemudian baru mengerjakan hal-hal yang kompleks. Tahapan-tahapan yang perlu dilalui dengan metode ini memang bisa dibilang cukup panjang. Akan tetapi, literatur review yang akan dihasilkan menjadi lebih detail, lebih akurat, dan lebih kompleks. Oleh karena itu, ketika melakukan literatur review dengan metode ini, maka penulis bisa memperoleh suatu landasan teori yang lebih tajam dan berkualitas. Metode ketiga yang digunakan dalam membuat literatur review adalah traditional review. Traditional review adalah suatu metode yang biasa digunakan untuk membuat literatur review oleh para peneliti. Hasil dengan metode traditional review yang biasa digunakan untuk membuat tinjauan pustaka ini sering ditemukan pada survei paper. Oleh karena itu, literatur review yang dihasilkan melalui metode ini lebih dikhususkan fokus terhadap satu topik saja. Selain itu, karya tulis yang dipilih sudah diketahui pembuatnya terlebih dahulu. Dengan metode traditional review ini, maka karya tulis yang disajikan referensi masih dalam topik pembahasan yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini memang bisa membuat literatur review menjadi lebih khusus, tetapi karya tulis yang dapat dijadikan sebagai referensi menjadi terbatas. Padahal tidak menutup kemungkinan kalau bisa jadi data atau sumber yang bisa digunakan bisa diperoleh dari topik pembahasan yang berbeda. Bukan hanya terbatas dari segi data dan sumber saja, tetapi metode traditional review juga terbatas pada wawasan dan tingkat pemahaman peneliti. Dengan kata lain, semakin luas wawasan peneliti, maka semakin banyak juga karya tulis atau literatur yang sudah dibaca secara diteliti atau dianalisis oleh peneliti. Manfaat literatur review. Banyaknya peneliti yang menggunakan literatur review bukan tanpa alasan, karena literatur review itu sendiri memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, 1. Mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan bidang tertentu. Manfaat pertama yang bisa diperoleh dari membuat literatur review adalah mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan bidang tertentu. Dengan manfaat ini, seorang peneliti bisa terus mendalami ilmu pengetahuan tersebut, bahkan bisa ikut andil dalam perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua, mengetahui metode atau teknik dalam membuat karya ilmiah. Manfaat kedua dari membuat literatur review adalah mengetahui metode atau teknik dalam membuat karya ilmiah. Manfaat ini dapat terjadi karena dalam membuat literatur review, langkah-langkahnya hampir sama dengan membuat karya ilmiah. Selain itu, dengan membuat literatur review, peneliti bisa juga mengetahui teknik-teknik dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga solusi dari permasalahan tersebut bisa digunakan oleh pembaca lainnya. Yang ketiga, menambah ilmu pengetahuan. Selain mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan, membuat literatur review bisa juga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah, maka wawasannya juga akan ikut bertambah.
Hal ini terjadi karena ketika melakukan kegiatan literatur review, peneliti akan membaca dan memahami berbagai macam karya tulis, baik yang relevan topik pembahasannya atau tidak. Yang keempat, mengetahui hasil penelitian yang saling berhubungan. Ketika melakukan kegiatan literatur review, maka kita akan membaca dan memahami karya tulis yang berupa hasil penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, dengan melakukan literatur review, maka peneliti akan mengetahui hasil penelitian yang saling berhubungan dengan topik pembahasan yang akan diteliti. Yang kelima, menentukan topik pembahasan dan permasalahan yang akan diteliti. Manfaat kelima dari membuat literatur review adalah dapat menentukan suatu topik pembahasan dan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dapat terjadi karena ketika membuat literatur review, peneliti akan dengan mudah mencari permasalahan atau topik pembahasan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, literatur review juga bisa bermanfaat bagi peneliti agar penelitian yang dilakukan tidak melenceng kemana-mana. Setiap manfaat literatur review umumnya berhubungan dengan kegiatan penelitian atau membuat karya ilmiah, karena membuat literatur review itu sendiri termasuk bagian dari membuat karya ilmiah. Cara membuat literatur review. Di sini akan dijelaskan beberapa langkah dalam membuat literatur review. Antara lain, yang pertama, mencari, membaca, dan memahami karya tulis yang relevan. Dalam membuat literatur review, maka peneliti harus mencari karya tulis yang akan digunakan pada penelitian. Bukan hanya dicari saja, tetapi juga harus dibaca dan dipahami agar bisa mendapatkan sumber data yang relevan dengan topik pembahasan. Yang kedua, memilih sumber data yang jelas. Langkah kedua dari membuat literatur review adalah memilih sumber data yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar proses penelitian tidak melenceng dan menghasilkan literatur review yang detail dan spesifik. Yang ketiga, melakukan identifikasi secara mendalam. Langkah selanjutnya, ini melakukan identifikasi secara mendalam. Dalam hal ini, yang diidentifikasi adalah semua karya tulis yang akan dijadikan sebagai rujukan dalam membuat literatur review. Semakin dalam identifikasi yang dilakukan, maka sumber data yang diperoleh akan semakin bagus. Yang keempat, membuat kerangka literatur review. Sebelum membuat langsung literatur review, sebaiknya buatlah kerangka literatur review terlebih dahulu. Dengan membuat kerangka terlebih dahulu, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditambahkan dalam membuat literatur review. Dengan begitu, dapat mengurangi kesalahan dalam membuat literatur review dan bisa menghasilkan literatur review yang berkualitas. Yang kelima, membuat literatur review. Langkah terakhir ini, yaitu buatlah literatur review dengan sumber data yang sudah diperoleh sebelumnya. Setelah mengetahui cara membuat literatur review, apakah kamu tertarik untuk selalu? Nah, sekarang saya akan membahas tentang aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat literatur review. Salah satunya adalah Gemini AI. Gemini AI ini adalah asisten kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi You.com dengan kemampuan bahasa alami. Gemini AI dapat membantu dalam berbagai tugas, mulai dari menjawab pertanyaan sederhana hingga memberikan penjelasan mendalam tentang topik tertentu. Gemini AI terus belajar dan mengembangkan kemampuannya sehingga ia dapat menghasilkan teks yang koheren dan relevan. Kemampuan Gemini AI untuk memproses dan memahami informasi besar memungkinkannya memberikan jawaban yang akurat dan informatif. Selain itu, Gemini AI juga dapat menghasilkan contoh kode dalam bahasa pemrograman yang relevan untuk menjelaskan jawabannya. Dengan kecerdasan buatan ini, Gemini AI memberikan bantuan yang kuat dalam berbagai tugas dan memberikan wawasan berharga untuk berbagai topik. Misalnya, Gemini AI dapat membantu dalam menyusun bagian abstrak yang jelas dan ringkas, memperkenalkan topik penelitian dengan baik. Selain itu, Gemini AI juga dapat membantu dalam menyusun kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Dengan bantuan Gemini AI, peneliti dapat dengan mudah menyusun bagian metodologi yang terperinci dan jelas, serta hasil penelitian yang akurat dan relevan. Terakhir, Gemini AI juga dapat membantu dalam menyusun kesimpulan yang kuat dan saran untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penggunaan Gemini AI dalam mengatur struktur jurnal dapat mempermudah peneliti dalam menyusun artikel ilmiah yang berkualitas tinggi. Demikian penjelasan dari saya terkait literatur review dan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat literatur review. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.